Rajab itu bulan berkah. Bulan berkah. Pertanyaan saya, lah kita ini nyari enggak berkahnya Rajab? Cari enggak? Kurang nyari. Buktinya apa? Baca doanya juga sedikit. Mestinya kita menggali, ada berkah apa di bulan Rajab? Ada berkah yang luar biasa. Salah satu barokah yang luar biasa adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi di bulan Rajab menurut pendapat yang kuat. Tanggalnya khilaf. Ya, pendapat yang paling kuat 27 Rajab. Itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keberkahan apa di situ? Ya, kita ungkap ya. Berkah waktu. Berkah waktu. Bayangkan tuh dalam sejarah, dalam hadis juga disebutkan Isra plus Mi'raj. Isra plus Mi'raj, tempat rebahannya Nabi Muhammad SAW itu ketika ditinggalkan dan saat kembali masih hangat. Jadi kalau saya duduk, terus saya bangun, masih hangat toh? Ya masih hangat. Kira-kira 5 menit kemudian, hilang hangatnya, betul ya? Makanya ibu-ibu itu kalau mau cari mantu biasanya ngetes tempat duduknya. Disuruh duduk dulu tuh ya. Mungkin ada anak perempuan yang udah diincar sama ibu-ibu, suruh duduk. Kemudian nanti perempuan itu bangun sama ibu-ibu dipegang tempat duduknya. Kalau wanget pol, wah ini bakat anaknya akeh. Katanya orang tua dulu begitu kan ya. Sampai buat ngukur itu, angetnya nih ukuran kalau anaknya banyak. Tapi bapak-bapak aman, gak pernah diukur Pak. Itu hanya ibu-ibu. Nah, Nabi SAW itu tempat istirahatnya, tempat rebahan beliau ketika di Isra dan Mi'raj kan, waktu kembali masih hangat. Lah kira-kira itu perginya sebentar atau lama? Salah, perginya lama. Bukan sebentar, perginya lama. Tapi waktunya sebentar. Kok iso ya? Jawabannya begini. Pernah enggak kamu mimpi nikah? Belum ya. Pernah enggak kamu mimpi jalan-jalan? Pernah. Mimpinya itu kamu terasa lama atau sebentar? Lama. Padahal kamu baru tidur sebentar. Keselir. Saya tadi keselir. Berapa menit? 5 menit. Masya Allah, aku tekan Amerika. Setelah dijelaskan, ngimpi. Oh, ngimpi. Yang ngimpi. Jadi waktunya dalam dimensi mimpi itu sebentar, tapi kegiatannya banyak dan lama. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan mimpi. Bukan mimpi nyata. Nyata bergerak. Horizontal, vertikal. Bumi dan langit. Waktunya cuman sebentar, tapi perjalanannya lama. Karena Nabi SAW itu bisa parkir dulu kok. Parkir loh, berhenti di rest area. Jangan kamu kira langit pertama, kedua langsung nembus, enggak ada. Sampai langit pertama, SOP langit pertama itu berlaku. Yang awal malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya, siapa yang datang? Jibril. Bersama siapa? Muhammad SAW. Itu malaikat langit pertama udah buat pesta menyambut Nabi Muhammad SAW. Apa udah datang? Udah diperintahkan berangkat sekarang? Iya. Malaikat gegap gempita. Yang ditunggu sudah datang. Ni'mal majija. Yang ditunggu sudah datang. Kumpul semua malaikat. Bayangkan malaikat seluruh langit pertama kumpul hanya untuk nyambut Nabi Muhammad SAW. Itu waktunya bukan seperti yang kita baca di hadis seakan-akan ketemu Nabi Adam di situ, kemudian dialog sedikit. Itu kan cuman dialog yang diceritakan. Yang enggak diceritakan, bayangno loh ya. Simbah ketemu Putu, Putu ketemu Simbah. Mosok cuman sebaik-baik cucu datang. Ya enggak mungkin toh ya. Ngobrol panjang dan lebar, lama. Parkir di langit pertama, menikmati jamuan langit pertama, pindah langit kedua, parkir langit kedua, nikmati jamuan langit kedua, dan seterusnya panjang. Belum lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu enggak langsung. Dari Mekah parkir dulu di Madinah. Madinah belum jadi
tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Tapi malaikat Jibril sudah ngomong, nanti kamu akan hijrah di sini, sholat dulu di sini. Diterangkan, pergi ke Bethlehem, pergi Bukit Tur Sina, ya. Perjalanan yang panjang, tapi waktunya hanya sebentar. Itulah barokah. Selama dari pagi tadi sampai malam ini, dari pagi tadi sampai malam ini, nggak usah setahun, 2 tahun, 3 tahun, pagi sampai malam ini. Coba kamu cek, yang kamu rasakan hidup yang mana? Kok diam semua kenapa nih? Yang kamu rasakan enak gitu, yang mana? Makan, jujur itu. Yang mana lagi? Hah? Tidur, ya ini jawaban klasik semua ya. Makan, tidur. Yang ini enak enggak nih? Ini enak, ini enak. Durasinya yang paling lama mana yang kamu rasakan enak? Sekarang. Kalau tidur? Enggak, hilang, betul kan ya? Makan cuman di mulut. Yang paling enak adalah ini. Berarti sekarang bisa kita ambil kesimpulan, satu hari ini yang Anda betul-betul merasa hidup adalah ketika yang seperti ini. Betul? Ketika seperti ini, berarti kegiatan di luar yang seperti ini hidup atau mati? Mati, berarti umur kita ini berkah atau sia-sia? Itu pertanyaan ya, berkah atau sia-sia? Maka jangan jadikan umurnya sia-sia, jadikan umurnya berkah. Berkah tidak hidup kita satu hari ini dicek. Ya dicek. Ini teman-teman saya ada nih dari Sukabumi itu, Kang Ayib tuh, sama Pak Yai dan temennya, bertiga ya. Berapa? Berempat sama supir, betul, bertiga. Dari Sukabumi bawa mobil. Ya, dari Sukabumi bawa mobil. Hadir majelis ini, baru datang udah bisa ziarah ke Habib Anis. Udah biasa ziarah ke Habib Anis. Itu namanya barokah. Lan jenengan nih sepurunipun ingkang kathah, tiap Jumat ke Masjid Ar-Raudhah, mampir Masjid Riyad gak tahu. Walaupun di depannya tok Al-Fatihah depan makam Habib Anis gak pernah, gitu ya gak pernah. Alangkah indahnya kalau ke sini, kemudian ke sana dulu atau Fatihah, balik ke sini ziarah kepada waliullah Habib Alwi dan Habib Anis, kan berkahnya luar biasa. Ayah saya dikuburkan di situ, cedak kadang ucap salam juga gak tahu. Assalamualaikum Pak Habib Muhammad, itu kan ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur tuh kalau banyak. Kalau orangnya cuma satu ya disebut namanya. Assalamualaikum Pak D, kan begitu. Assalamualaikum Pak Le, moga-moga sakit nyusul, kan ngaten. Loh, kamu nggak mau nyusul? Mau nyusulnya yang dibakar? Mau nyusulnya yang tempatnya di neraka? Enggak toh ya? Kan kita mau nyusul orang-orang yang soleh. Makanya kalau ada orang soleh udah meninggal dunia, muslim udah meninggal dunia, meninggalnya muslim, berarti insya Allah tempatnya di surga. Maka kita ngucapnya apa? Moga-moga sakit nyusul jenengan, kan gitu. Wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kok lihat saya nggak enak kenapa nih? Alhamdulillahnya tuh tadi di sini dipaksa sama Ustadz Iis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan tunjina biha. Ya, baca sholawat munjiah. Jadi duduk mungkin jenengan paling banyak baca sholawat munjiah itu gara-gara Habib Novel keluarnya telat terus. Betul. Padahal saya sengaja tak telat no. Saya sengaja biar munjiahnya banyak, biar sholawatnya banyak, biar barokah waktunya. Jadi sekali duduk Masjid Ar-Raudhah itu full barokah gitu loh. Ketemu teman iya, sholawat iya, ilmu juga iya. Kemudian nanti makan juga iya, full barokah. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dalam perjalanan, itulah barokah. Makanya simak Nabi Muhammad SAW. Mau ketemu Allah Ta'ala, disuruh berbuat baik dulu sedang perjalanan. Sholat sana, sholat sama anbiya wal mursalin, ya sholat di setiap tempat sholat ya. Tiap tempat sholat, berkah, waktunya barokah. Yang kedua, tempat. Jadi ada tempat-tempat yang barokah. Pertanyaan saya untuk diri saya dan untuk hadirin semuanya, tempat kita berkah enggak?
Ya, alhamdulillah majelis ini insya Allah barokah. Kalau kamu pengen rumahmu berkah, kamu harus punya kamar untuk tamu. Atau kalau tidak, kamu niati kamar saya ini kalau ada tamu, tamunya akan tidur di sini. Biar saya tidur di luar, tamunya tidur di dalam. Lawang Muslim kok gak siap terima tamu? Muslim kok gak suka terima tamu? Bahkan lodong tuh gak ada. Orang dulu kan lodong cemepak, betul kan ya? Walaupun isinya gak ada. Tapi lodong siap ini buat terima tamu. Ya sekarang mungkin banyak aplikasi ya, gampang itu. Tapi maksud saya kesiapan terima tamu nih loh. Rumah untuk terima tamu. Orang dulu itu Masya Allah. Orang dulu itu rumah, minimal ada bagian depan untuk terima tamu, ada amben kata orang Jawa. Amben itu bahasa Indonesianya apa? Dipan juga bukan ya. Ranjang itu tempat tidur. Bale-bale ya. Nah, bale-bale itu yang tepat. Bale-bale, ada amben, ada bale-bale. Cuman ambennya besar, seukuran ruang tamunya, kadang 2x3, kadang 2x2. Ya nanti duduknya di situ sekaligus jadi kamar tamunya, dikasih korden. Kalau nggak punya kamar tamu itu niatkan kamar, waktu tidur, tamunya punya kamar. Dan ada kamar mandi di depan. Betul? Orang sekarang bangun rumah tidak menyiapkan kamar tamu. Kamar anak, kamar bojo, jeding, dapur, ruang tamu, ruang keluarga, tapi tidak ada kamar tamu. Bahkan kalau ada tamu ndonga, muga-muga gak turu kene. Masya Allah. Ini namanya rumahnya kurang barokah. Yang ngaku murid saya, teman saya, sekecil apapun rumahmu, buat kamar tamu. Beb, gak ada ruang lagi, ya kamarmu itu. Niatkan, ya Allah ini kamar saya, kamar tamu. Saya numpang di sini. Kalau ada tamu, biar tamunya tidur di kamar saya tidur di luar. Mestinya begitu. Itu baru namanya mukmin. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Jelas? Tempat, motor, mobil, rumah, tempat kerja. Kantormu, meja di mana kamu kerja itu kira-kira ornamennya apa di situ? Jadi kalau ada tanggalannya gambarnya apa ini? Itu menentukan keberkahan. Iya, gambarnya apa? Kira-kira ada ornamen Islam enggak di situ, di tempat kerjamu yang ingatkan kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal taruh tasbih. Taruh tasbih. Jadi begitu di meja ketok tasbih kelingan zikir. Kelingan zikir. Usahakan sendiri gimana tempatnya barokah. Saya yakin masing-masing bisa mikir, ya bisa mikir. Nanti saya jelaskan di akhir. Kemudian manusia. Kalau tadi tempat. Rasul ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disuruh mampir ke tempat-tempat yang barokah. Kemudian Nabi SAW dipertemukan dengan manusia-manusia yang barokah. Semua Nabi dan Rasul dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW yang sumbernya berkah. Dan Rasul dipertemukan dengan Nabi dan Rasul yang juga penuh barokah. Ketemu, cari barokah. Pertanyaan saya, ada enggak hari-hari kita ini niat cari manusia yang berkah? Tak kasih manusia berkah mau enggak? Gampang, gula ini gampang, gak kangelan, gak perlu syarat aneh-aneh. Orang tuamu, selesai. Sumbernya semua keberkahan manusia yang paling berkah adalah orang tua kita masing-masing. Lah kok bingung cari, saya mau cari kiai, cari habib, cari ustadz yang barokah. Kangelan. Kadang kita marani habibnya gak ada. Marani kiainya lagi sibuk terima tamu yang lain. Nah kalau orang tua kita kan alhamdulillah ada terus yang masih hidup. Yang udah meninggal makamnya ada, itu bukan batu nisan, itu bukan gundukan tangan. Di dalamnya ada ruh orang tuamu yang selalu ngenteni kapan anakku moro. Kan begitu. Nah kalau bisa ya moro, kalau nggak bisa salam min ba'id. Ini perempuan dari jauh, kirimkan salam, kirimkan doa untuk orang tuanya. Itu nanti dapat berkah yang luar biasa. Waktu, manusia, tempat.
Minimal 3 ini. Kalau 3 ini kita kuasai, maka yang kita doa itu dapat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Begitu tempatnya berkah, rezekinya jadi berkah. Nah kalau tempatnya enggak berkah, bagaimana rezekinya mau berkah? Kerja di tempat orang yang jualan barang haram. Jualan barang haram, cetho, sing didol barang haram, jelas haram yang dijual tuh. Terus kita mau cari barokah, donga, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Lah sing mbok dol haram. Yang kamu jual haram. Makanya kita cek masing-masing nih, ini mana ya? Maka kalau masih ada tempat-tempat yang kita enggak barokah, perbanyak kita berada di tempat yang penuh barokah. Minimal al-hasanat yudhibna sayyi'at, yang baik akan geser yang buruk, minimal seperti itu. Ikhwani rahimakumullah.